Tapi menurut gua bener-bener kerasa banget ketika hilang Mane, akhirnya Liverpool Ya, bisa. biarin aja Liverpool naik. Ya kasihan dia peringkat mediocre gitu kan. Kayak menurut gue ini udah bukan masa salah lagi. Kayaknya Liverpool memang butuh regenerasi. Oh, digilai bola. Burung apa yang sukanya ada di tengah-tengah? Burung kakatu. Tetet. Ya, Apa? burung bango. Burung bangok. Iya kan soal Liverpool di tengah-tengah klasemen. Bola ternyata kawan-kawan. Oke. Sebelum kita mulai, selamat datang kembali di Digi Soccer dalam program Digilai Bola. Episode ke berapa tahu dah, ya kan? Kali ini kita bakal ngebahas soal Liverpool, salah satu tim Premier League yang musim ini bisa dibilang dalam performa yang inkonsisten banget ya. Setelah ditinggal oleh salah satu pilar utamanya, Sadio Mane. Ya. Kepada Rizky, coba berikan tanggapan dulu nih. Padahal cuma satu pemain doang, tapi hilangnya ke semua lini gitu kan. Iya. Walaupun seorang Mane doang gitu, pengaruhnya sangat-sangat besar menurut gua sih. Banyak pemain-pemain yang tiba-tiba menurun, salah satunya Salah. Terus Firmino kayak ya masih sosok gitu kan, masih standar-standar. Bahkan posisi Firmino kan diganti oleh Nunes akhirnya kan. Iya. Dan Nunes pun akhirnya belum menunjukkan kapabilitas terbaiknya juga. Belum. Kayaknya benar-benar kenapa gitu ya? Kenapa Mane tiba-tiba yang hilangnya jadi sangat drastis banget hancurnya gitu. Bahkan ketika dia pindah ke Bayern Munchen malah gacor juga di Bayern Munchen ya. Masih masuk. Masih gacor gitu kan maksud gue. Ya mungkin karena itu Liga Petani juga sih ya. Mungkin gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu juga ya. At least dia masih bisa perform gitu di Bayern Munchen. Bahas kalau Liverpool, tapi kenapa gitu cuma satu orang doang hilang malah semuanya gitu. Merembet ya kan ke segala ini. Salah jadi kurang perform. Bahkan Nunes sebagai striker baru yang harganya mahal juga belum bisa menunjukkan kapabilitasnya yang TAA juga aku menurun TAA. iya. TAA memang sebenarnya bukan lurus ya kalau pandangan dari gue sih Ki. TAA ini cuma kayak kurang konsisten aja sih performanya. Jadi dia kadang lurus, kadang kalau menurut kan dia lebih langsung ke anjlok banget. Ini kayak kadang dia bagus, kadang dia balik ke setelan pabrik jelek lagi. Beberapa kali gua lihat di cuplikan video amatir, dia terlambat atau enggak ngejaga musuh gitu, ngejaga lawan. Yang harusnya di posisinya dia buat ngejaga pemain ini, dia masih lama cuma jalan kaki ketinggal, ujung-ujungnya kejebolan. Menurut gua sih itu salah satu yang menurun sih. Tapi beberapa match sebenarnya menurut gua TAA juga cukup bagus juga. Contoh kayak waktu belum lama ketemu Wolverhampton, dia kan memberikan assist juga kan. Itu menurut gua salah satu passing yang pas banget gitu ya. Emang itu ciri khasnya TAA gitu. Karena kan TAA kan lebih terkenal dengan pengumpan assist yang sangat-sangat ofensif gitu kan, sering-sering ngasih assist juga kan dia ke lini depan. Wingback modern kan. Iya, ngasih assist juga kan, bantu build up serangan juga gitu. Makanya gue bilang kalau gue bilang lu menurun, gue kurang setuju. Gue mungkin lebih setuju kalau dibilang inkonsisten aja dia. Soalnya kadang dia mainnya rada bener, tapi kadang juga banyakan turunnya gitu. Tapi kadang bener lagi gitu. Tapi memang hilang asal ini memang berdampak sih. Yang akhirnya dia posisinya winger kiri kan ya? Salah ya? Iya. Winger kiri kan. Akhirnya dari winger kiri ini kayak lebih mulai mati nggak sih Liverpool, kayak nggak bisa nyari penggantinya. Winger kanan juga bisa, kalau nggak salah dia salah satu duet dengan TAA juga ya. Bisa kalau di posisi kanan winger kanan gitu. Bisa juga sebenarnya. Ditambah Gakpo kan dibeli untuk kayaknya untuk menggantikan posisi Mane kan. Tapi kemarin sempat main kan di match pertamanya. Belum bisa menilai kita karena kan baru match pertama, walaupun di match pertama gue lihat memang dari segi lari dia memang gue akuin ngotot kencang gitu, walaupun selalu kalah body gitu kan di body sampai lawan karena mungkin dia masih kaget dengan tensi permainan tensi permainan Inggris yang sangat mengandalkan fisik juga body kan, dia mungkin kaget baru kena shock terapi gitu. Tapi menurut gue bener-bener kerasa banget ketika hilang Mane, akhirnya Liverpool, gue nggak tahu ya apakah ini kutukan atau enggak kan. Gue pernah baca berita juga bahwa di setiap musim ketujuhnya Jurgen Klopp melatih pasti selalu aja tuh dia sial di Dortmund sama Dortmund, dan sekarang di Liverpool kan musim ketujuhnya kan sama kan, akhirnya Liverpool anjlok gitu. Gue nggak tahu ini kutukan apa bukan ya gitu. Tapi kan gue pernah baca berita seperti itu bahwa di setiap musim ketujuh Jurgen Klopp melatih sebuah klub ya terpongkeng gitu. Mungkin udah mulai terbaca format itu bisa jadi. Makin lama kan juga udah
perkembangan zaman formasi makin berubah gitu. Bervarian kan. juga kan. Iya. Kayak awal-awal 90-an mungkin ada total football, lama-lama hilang, ada misalnya gegenpress gitu kan. Terus gegenpressnya mulai berkurang, ntar ada apa lagi kan? Namanya formasi. Ya, Liverpool kan memang menerapkan gegenpressing ya di musim kemarin gitu. Dan mungkin memang beberapa klub udah mulai tahu nih caranya nge-counter gegenpressing ya kan. Kalau gue ini pengamatan gue sebagai pelatih ya, kalau gue sebagai pelatih nih ya, bukannya kalau gue pelatih tapi kalau gue sebagai pelatih. Pelatih apa tuh? Pelatih ini rugby. Iya. Keren pelatih lumba-lumba. Ya, gini-gini doang yang buletan gitu. Ya kalau misalkan gue jadi pelatih sepak bola gitu kan ya. Kalau untuk melawan gegenpressing sebenarnya ya bilang sulit ya, cuma sebenarnya gue tinggal pakai formasi 4-2-4 aja sih. Jadi tinggal pakai 4 back, 2 gelandang bertahan, 4 penyerang. Gegenpressing ini kan lebih kayak dia tuh ngepress supaya kita tuh maunya ngedive mulu kan gitu. Ruangnya sempit gitu kan gegenpressing, ruangan kita untuk bergerak ngambil bola sempit banget. Kalau menurut gue dengan formasi 4-2-4 ini tentu bisa nge-counter. Kalau menurut gue pribadi, pandangan gue ya, gue nggak tahu ini bisa apa enggak, tapi kalau menurut gue bisa nge-counter dengan total 6 orang yang berdefense belakang gitu kan, ngerebut bola dan 4 orang di depan yang tadi gue bilang 4-2-4. Itu bisa melakukan counter attack dengan cepat. Karena kalau gegenpressing biasanya mereka pada gempur semua, belakang sepi gitu. Defense sepi ya kan, karena pada ikut nge-press juga untuk kepertahanan musuh. Iya, trikinya di situ. Trikinya di situ, gegenpressing. Belakang ketinggalan. Kalau kena counter attack kadang langsung panik gitu. Dan Liverpool, Mane adalah memang sosok yang cukup menggendong memang di season kemarin kan. Mane, Salah, Firmino udah terkenal trionya. Dan ketika satu pilar hilang, Mane, dan mungkin Salah dan Firmino, apalagi Firmino diganti oleh Nunes kan, akhirnya Salah belum menemukan tandem yang pas lagi nih untuk gameplay barengnya. Jadi akhirnya mungkin Liverpool ya kayak gini gitu, jadi terbongkeng di peringkat mediocre gitu kan. Bahkan sama dulu yang season kemarin lawan MU ngebantai-bantai 5-1 ya, apa 5-0 ya? Iya, 5-0 sama 4-1 ya kalau nggak salah. Sangat-sangat jauh sih. Sangat jauh. Di musim ini ketemu sekali 2-1 kalah. Musim lalu masih masuk race juara kan? Iya. Beberapa match terakhir. Sekarang jauh banget. Iya, sekarang benar jauh banget poinnya. Bisa aja tuh jadi juara. Cuma syaratnya tuh peringkat 1 sampai peringkat 6 kalah semua tuh sampai babak akhir. Atau enggak dia nyerah kan, dia nyerah mulu kan. Iya, bisa. Ya, biarin aja Liverpool naik. Iya, kasihan dia peringkat mediocre gitu kan. Bisa gitu. Itu bercandaan doang ya, tapi mungkin. Tapi menurut gue juga selain karena itu badai cedera juga nggak sih Ki? Selain Mane ya ini badai cedera juga. Banyak banget. Cederanya, makanya kenapa gue bilang Liverpool kok belinya striker, maksudnya lininya serang semua yang dibeli gitu, kayak Gakpo gitu kan, Nunes gitu. Terus kayak musim kemarin kan beli Diaz juga gitu kan. Sementara dia nggak berbenah untuk sebagai pelapis back-backnya gitu loh. Back sih menurut gue udah cukup, atau enggak gelandang sih menurut gue sih yang kurang. Back kan Van Dijk, Robertson, terus TAA sama Gomez kan. Si Konate bagus. Ibrahim Konate sebenarnya juga bagus. Bagus dia, masih muda juga kan, badannya gede gitu. Masuk Filipina, di Filipina. Di Prancis Piala Dunia juga termasuk pilihan-pilihan utama juga. Iya, kalau di Filipina mah dia AFF dong. Iya. Ketemu kita. Iya, ketemu dong. Nah, maksud gua, tapi kan pelapisnya ini kan, sorry Ki ya, bukannya gua meng-underestimate atau apa. Pelapisnya Liverpool di lini belakang nggak sebagus lini utamanya, starter line up utamanya. Kalau di striker, gue bisa bilang imbang semua. Ya kan? Nunes, Dekengana, Firmino penggantinya bisa. Ya kan? Depan terus ada Gakpo juga, ya kan? Yang emang udah terjamin kualitasnya gitu. Sementara di back ini menurut gue pelapisnya malah lebih cocok kayak main di Liverpool D kali mungkin. Iya. Gitu. Curtis Jones juga. Dia posisi apa sih? Back apa gelandang? Curtis Jones kayaknya gelandang sih. Back Curtis Jones ya. Iya, benar. Kayaknya rada-rada kurang ya, bener sih. Ya nambah 1-2 sih lumayan lah. Cuma kalau menurut gua malah di posisi gelandang sih, Kill. Sama ya, gelandang ya. Gelandang sih. Thiago udah mulai tua juga gitu. Iya. Banyak cedera, terus si pemain-pemain yang pinjaman yang baru masuk tiba-tiba cedera juga, kayak si Arthur Melo gitu. Ditambah juga Fabinho menurut gua untuk musim ini benar-benar turun juga performanya gitu. Naby Keita juga kayak rada-rada inkonsisten mungkin. Iya, betul. Jadi memang sebenarnya PR-nya Liverpool tuh bukan di lini serang ya menurut gua. Kan opsi banyak banget gitu. Iya. Ya kan? At least ya kalau lu misalkan lu banyak cedera di lini depan, itu pakai formasi 4-4-2 aja. 2 striker cukup, 2 di lini serang gitu. Dibandingkan lu masih make 3 maksain gitu kan. Dan ada sampai beli Gakpo gitu. Yang harus dibandingkan itu adalah gelandang dan back. Nah, kalau City kan kalau lu lihat dari starting line up-nya, yang starternya sampai bench-nya menurut gua imbang. Iya. Iya kan?
kualitasnya sama gitu maksud gua, nggak ada jomplang. Nggak usah bandingin City, mungkin ada klub-klub lain yang menurut lo seimbang. Arsenal mungkin. Kira-kira menurut lo seimbang sih kalau menurut gua sih. Arsenal ya seimbang karena juga starting line-up-nya juga. Kalau City menurut gua terlalu ke atas lah. Imba Dia ya, mewah imba. gitu. Ya. Mau lapis berapa, pemain-pemain mahal, pemain bagus, top juga kan. Banyak pilihannya gitu. Tapi kalau misalnya kayak ya di compare dengan klub lain kayak Arsenal menurut gua sih merata sih itu. Makanya itu kurang nggak Liverpool. masalah sih kayaknya. Liverpool kuat di starting lineup, starternya lah ya, 11 yang sering pakainya. Cuma di bench itu untuk sebagai supportnya itu atau sebagai pelapisnya kurang gitu. Iya. Dan ketika Liverpool kena badai cedera akhirnya ya gitu. Iya. Yang mainnya pemain-pemain mediocre-nya gitu kan. Iya. Apalagi yang Mane tuh udah bener-bener klop kan, Mane, Firmino, Salah. Firmino sekarang jadi bench diganti oleh Nunes yang sekarang performanya belum ketemu topnya. Iya. Pengganti Mane pun sampai sekarang belum ketemu yang klop sama Salah gitu. Si Salah juga kayak kena prank sama Mane kan, kira-kira katanya mau bareng-bareng lagi. Ternyata si Mane keluar, ternyata Salah udah terlanjur perpanjang kontrak kan. Iya. Jadinya jadi Armstrong juga tuh Ada kalau tipu. duet-duetannya gitu Iya. kan. Bener-bener rekan sholat jamaah bareng kan. Ya. Biasa sholat bareng di masjid bareng kan, tiba-tiba dia di Jerman, yang satu dia masih di Merseyside, Liverpool gitu. Ta'arufan deh. Bisa jadi. Kok ta'aruf. Mungkin dia biasa saum bareng. Iya. Nah, tapi menurut gua juga ini kayaknya menurut pandangan gua ya. Udah bukan masanya Salah lagi. Iya sih. Salah emang udah cukup banyak berkontribusi untuk Liverpool ya semenjak Liverpool dulu puasa gelar akhirnya sampai sekarang bisa kembali ke top performance lagi. Liverpool dapat Liga Champions dan juga Premier League. Kayak menurut gue ini udah bukan masa Salah lagi. Kayaknya Liverpool memang butuh regenerasi gitu. Tapi balik lagi regenerasinya ini mungkin menurut gue tetap harus dibantu dengan finansial gitu. Kalau lu ngadain akademi ya kurang ya akademi Liverpool butuh waktu gitu. Jadi mungkin tetap harus beli beberapa pemain yang memang matang. Dan mungkin salah satunya Gakpo itu, terus Luis Diaz sama Diogo Jota. Ya memang musim ini memang ya menurut gue sih awal-awal musim bagus sih. Cuma tiba-tiba badai cedera sih Diogo Jota sama Luis Diaz cedera kan. Ya. Menurut gue sih sebelum bagus itu. Ya mungkin jadi penerus si Mane atau Salah itu, dua orang itu. Iya. Jadi kayak menurut gua Liverpool ini memang udah nggak bisa ngandelin lagi tuh Salah, Firmino gitu kan. Makanya kan Firmino juga akhirnya di bench kan. Iya. Posisinya udah mulai ganti sama Nunes gitu yang lebih muda gitu kan. Katanya juga gua potong. Katanya Salah juga dirumorin ke liga-liga Spanyol ya. Iya. Barca atau Real Madrid. Yang lebih kenceng ke Barca sih Iya, emang. terus si Firmino kata nggak mau diperpanjang, terus pindah ke Juve. Mungkin emang bener sih kata lu. Mau regenerasi masa-masa yang emas-emas itu. Diganti-ganti ya walaupun sekarang masih cedera lagi gitu. Iya. Jadi memang mungkin Klopp nanti bakal butuh waktu lagi ya untuk Iya. rebuild Kalaupun lagi. masih Klopp. Iya, kalaupun Klopp masih diperpanjang nantinya. Bener. Kita nggak tahu, tapi gue yakin sih kalau Liverpool biasanya manajemennya nggak kayak yang tim biru tuh yang suka macet-macetin kan. Biru apa tuh? London Biru ada tuh. Yang gambarnya singa. Singa apa? Pegang apa tuh? Singa raja. Ya. Mungkin balik lagi kalau memang Klopp dipertahankan ya dia pasti butuh waktu lagi untuk bisa bikin mereka yang meregenerasi ini bisa klop lagi kayak Firmino, Salah, Mane gitu. Ya balik lagi sih ya, PR-nya pertama tetap di gelandang. Fabinho mulai menurun. Iya. Thiago kita udah ya Ya. inkonsisten juga gitu ya kan. Terus Naby Keita pembelian yang menurut gua wasting juga gitu kan. Jadi memang butuh sosok gelandang yang Bener, gelandang. ya harus pinter kayak MU sih, nyari gelandang-gelandang kayak sorry ya, bukan gua ngebanggain MU kayak beli Erikson, pembelian yang gratis tapi bagus, Casemiro. Itu Liverpool tuh. Tapi ngomong-ngomong kan memang dibutuhin kan gelandang ya menurut kita dan kebanyakan orang-orang fans Liverpool mungkin. Tapi rumor-rumornya ada nggak sih gelandang-gelandang yang mau ke Liverpool? Itu Matheus Nunes ya dari Wolverhampton katanya kan. Yang baru-baru dari Fabrizio Romano kan. Iya. Matheus Nunes dari Wolverhampton, tapi setelah itu kan nggak ada lagi kan. Maksud gua kan nggak ada nama-nama yang wow gitu loh. Oh, gue baru inget karena gue fans Milan juga ada rumor si Ismail Benacer atau nggak Sandro Tonali katanya tertarikin sama Liverpool. Oh, tapi Benacer baru punya kontrak ya? Baru perpanjang Iya kan? untungnya. Iya. Jadi maaf aja fans Liverpool ya. Ya kalaupun mau mahal tuh Ya, gitu kan. Enggak sih, dia termasuk Loyal. KKM kan, maksudnya termasuk KKM apa tuh klausul rilisnya. Bisa lah maksudnya kalaupun kelepas di klub-klub Liga Inggris. Bisa, cuma ya balik lagi nggak tahu kan ke depannya.
Cuma memang butuh banget sih Liverpool gelandang itu. Sepakat gue. Apalagi yang tadi gue bilang pelapis dan juga starternya tuh benar-benar jomplang Liverpool tuh. Ya sorry bukan gue bandingin City ya, tapi kan City kalau lihat ya atau MU lah. Dari starting line up-nya dengan pelapisnya tuh nggak beda jauh stratanya gitu loh, skill-skillnya atau ya permainannya tuh nggak terlalu beda jauh. Tapi kalau Liverpool tuh jomplang. Dari starter sama pelapis tuh jomplang banget. Kayaknya udah telat nggak sih maksudnya? Kayak Memang udah misalnya telat. si City. Oke, misalnya sebelumnya KDB naik, dia udah ada pengganti udah siap gitu pemain yang kira-kira usia masih muda-muda gitu. Kayak Phil Foden kan masih muda, dia udah mempersiapkan gitu. Nah, si Liverpool ini agak-agak telat mungkin. Telat untuk meregenerasi ini. Gue gak tau kenapa kayaknya Liverpool masih ya setiap season pasti ada cedera. Ya emang kayak season kemarin Van Dijk gitu kan. Ada aja gitu musibahnya. Makanya. Maksud gue gitu. Ya mungkin juga Jurgen Klopp mungkin harus bisa berpikir taktik baru kali ya. Nggak bisa main yang kayak dulu lagi. Pakem gegenpress gitu-gitu. Harus open minded mungkin. Iya, bahwa kayak contohnya kita ambil contoh Tuchel aja. Dipecat oleh Chelsea karena strategi dia 4-3-3 terus. 3-4-3 ya? Iya. 4-3-3 apa 3-4-3 ya? Iya, kurang lebih dia selalu itulah gitu. 3-4-3 gitu kan. Selalu seperti itu dan nggak mau berubah walaupun dia tahu itu hasilnya ternyata udah diketahui nama musuh, udah bisa di counter gitu. Nggak mau berubah. Nah, Tuchel harus bisa kayak gitu. Belajar dari Tuchel lagi kan. Siapa? Klopp harus bisa belajar dari Tuchel. Lu jangan pakem di satu strategi aja. Kalau bisa memang lu harus open minded bahwa sekarang tuh banyak formasi-formasi yang bisa lu pakai dan lu terapin ke pemain-pemain sekarang gitu yang lu punya gitu. Yang tadi gue bilang mungkin dengan cederanya Luis Diaz ya kan atau Jota, ya lu nggak usah maksain pakai 3 di depan lini serang, lu pakai formasi 4-4-2, pakai 2 penyerang aja gitu, dua striker bisa Firmino sama Nunes, terus Salah mungkin digeser jadi second striker, gelandang kanan gitu kan, RM lah kalau di game-game gitu sebutannya kan. Bisa gitu kan. Dibandingkan lu maksakan pakai formasi yang sama, tapi itu nggak worth it gitu. Apalagi kemarin Liverpool kena bantai 3-0 kan lawan Brentford. Enggak, lawan apa ya? Mana 3-0 ya? Iya, klub ini Brentford kayaknya dah. Bukan Brentford. Yang tiba-tiba akhirnya Brentford naik ngebalap si Liverpool peringkat 8. Coba kita data nggak ada. Bukan Brentford. Yang gue baca lupa gue Brighton. 3-0 gitu kan. Ya itu kan menjadi bukti bahwa memang Liverpool yang dulu ini bukan Liverpool yang sekarang gitu kan. Dulu dia nggak bantai-bantai MU, yang bantai klub kecil gitu kan. Sekarang malah dibantai klub kecil. Iya. Berarti kan udah kelihatan bahwa taktik dari Liverpool ini udah mulai kebaca lawan, bisa dikonter sama lawan. Iya. Nah, lu sebagai pelatih Klopp. Ya mungkin lanjut. Ya mungkin Klopp harus nyadar diri kali ya. Banyak lah pelatih-pelatih sebelumnya memang yang dia jadi top tuh kayak Arrigo Sacchi, dia yang benar-benar banyak lah idola-idola pelatih-pelatih sekarang mengidoli dia. Tapi masanya udah hilang gitu, dia nyadar akhirnya dia pensiun atau enggak dia mungkin ngerubah kalau misalnya dia mau ngerubah formasinya, pakemnya itu mungkin bisa aja sih. Bisa. Iya, jadi nggak melulu gegenpress gitu mungkin. Iya. Sepakat gua. Memang Klopp harus beradaptasi dengan bola yang sekarang bahwa taktik mereka udah kebaca melawan. Iya. Harus bisa ganti. Gitu. Lu enggak ada salahnya untuk trial and error gitu kan, coba-coba formasi lagi, enggak ada salahnya. Toh juga MU kemarin juga gitu kan, coba-coba formasi sampai akhirnya nemu yang Klopp gitu kan, nemu yang benar-benar pas sama tim gitu. Nah, oke, sebelum kita akhiri nih. Prediksi lu, Liverpool bakal finish di peringkat berapa di akhir musim ini? Waduh, berat sih ini Liverpool prediksinya. Prediksi aja dah. Sebut angka aja peringkat berapa gitu kan. Ya, kalau peringkat tengah sih kayaknya emang gimana ya? Pasti nggak ya? Pasti sih menurut gua sih. Pasti. Kalau ngelihat permainannya masih gini-gini aja gitu. Dan pemain-pemainnya memang masih banyak yang cedera, menurut gua sih peringkat tengah sih pasti, cuma lebih tepat angkanya ya sekarang peringkat 8 atau 9. 8 sih menurut gue. 8 ya? Iya. Kalau gue bisa ngebayangin kayaknya Liverpool bakal finish di posisi kalau nggak 6, 7. Cuma gue yakin kayaknya dia bisa posisi 6 gitu. At least ya lu nggak jauh Chelsea atau gimana? Iya, udah pasti kayaknya sih kalau Chelsea kan lagi amburadul tuh kan. Maksud gue gitu. Jadi untuk Klopp, saran dari kita sebagai Deki Soccer, semoga nonton. I hope you watching this video gitu kan. Don't use the same formation. Ya lu nggak ngerti kan lu? Nggak bisa bahasa Inggris. Oh ya nggak bisa bahasa Inggris bang gitu kan. Jangan gunain formasinya sama mulu. Jangan pakai satu pakem. Lu harus bisa berubah gitu. Karena lu harus bisa ngebaca bahwa formasi lu atau taktik lu udah bisa mulai
dibaca oleh lawan. Itu yang membuat lo akhirnya sekarang jadi mudah dibantai oleh tim rendah aja. Iya bener, udah mulai kebaca gitu. Iya kan. gitu. Jadi buat Liverpool semangat. Semoga prediksi gue bener, atau mungkin kalau nggak bener ya semoga lu kayak Rizky lah 8 gitu ya. Iya. Jangan sampai di bawah 10, kasih juga lu gitu kan. Dan untuk fans Liverpool sih menurut gue emang udah ikhlas sih. Dia udah kebiasa dengan itu sih, udah menerima aja menurut gue sih. Udah ngewajarin gitu. Karena kan memang sebelumnya emang rada di bawah juga maksudnya merintis. Nah, ini mulai ke bawah lagi. Mungkin menurut gue udah mentalnya sih udah cukup kuat lah fans Liverpool. Karena fans Liverpool kan orang dewasa yang memang udah berumur juga bener, gitu. Bener. Yang udah udahlah yang penting gue suka Liverpool, gue dapat gelar syukur, nggak dapat ya udah gitu kan. Iya, dibanding Tapi kita nggak salah ya buat nge-support Liverpool supaya at least persaingan Big Six ini semakin panas dan bisa kembali kayak dulu lagi gitu kan Ki. Ya nggak sih? Oke, mungkin sekian ya episode kita kali ini membahas tentang Liverpool di musim ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kita, subscribe, serta nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita seputar dunia sepak bola. Kalau mau komen atau nggak share boleh, silakan ke keluarga kalian gitu. Grup PA keluarga gitu kan. Boleh, grup alumni SD kayak share nih bagus nih orangnya. Atau enggak gitu. grup ini grup kader partai politik gitu kan. Nah, jangan ya. Ya kalau misalnya mau komen gitu, Bang, mending lu pulang aja gitu, lu masak nyambel gitu, nyambel sama goreng teri gitu. Atau goreng ikan asin gitu. Komen aja. Apa-apa. Siapa tahu bener. Iya, siapa tahu emang bener di rumah gua lagi masak kan, mak gua nyambel gitu. Atau enggak komen kayak, "Bang, gua request dong Bang konten untuk ngebahas misalkan ngebahas Persitara Jakarta Utara gitu kan." Ya enggak apa-apa, siapa tahu kita kabulin gitu kan. Siapa tahu kita bisa ngeriset. Oke, sekian. Thank you. See you. Dah.